Halo teman-teman Kelontong Ruru, hari ini kami dari Kelontong Ruru akan berbagi tips seputar soal perakaran nepe dan kenapa nepe bisa stres kalau di report. Nah, pertama-tama nih mumpung kita lagi report banyak nepe nih. Di sini ada Adriani Cross Shibuyanensis. Ciri khas Shibuyanya kelihatan banget ya dari peristomnya, merahnya juga dari Adrianinya. Di sini juga ada Adriani Cross Miranda. Nah, ini karena Lowi Kampa lagi mogok ngantong nih, kami sekalian coba ngebongkar, nge-report sama ngebahas seputar perakaran dan kenapa nepe bisa tahu-tahu stres, walaupun selama ini medianya terlihat nggak bermasalah. Oke, jadi pertama-tama yang menentukan kesetresan nepe pada saat reporting atau kita baru beli, baru datang itu adalah akarnya. Jadi walaupun nepe itu termasuk jenis dikotil, jadi akarnya itu sebenarnya mempunyai yang namanya akar tunjang, bukan akar serabut seperti tanaman monokotil. Nah, di sini Kelontong Ruru juga mau bantu jelasin perbedaan nepe seedling dengan cutting. Nah, dua ini kebetulan adalah nepe yang berasal dari seedling. Nah, sedangkan Lowi Kampa ini adalah nepe yang berasal dari cutting basal. Nah, bisa kita lihat nih, kalau nepe yang dari cutting itu, akarnya adalah akar serabut, seperti di sini. Bisa teman-teman lihat kan? Akarnya itu hitam, kemudian tipis-tipis. Ini berasal dari cutting. Nah, karena akarnya tipis seperti ini, pada saat nepe datang baru atau kita reporting, kita harus hati-hati bongkarnya. Jadi kalau saran dari Kelontong Ruru adalah, misalkan ini masih terbungkus banyak media, saran dari kami adalah celuplah di air. Kemudian kita goyangin pelan-pelan atau kita diemin sekitar 15 menit itu nggak apa-apa. Nanti setelah kita goyang-goyangin kan media lamanya rontok, kemudian juga stres yang di akar juga nggak terlalu besar karena di air itu kan gerakannya membongkar medianya itu terbantu gerakan di airnya ya. Jadi nggak terlalu akarnya nggak terlalu mudah patah. Nah, karena akarnya masih serabut ini, pada saat medianya kita ganti baru, mereka juga nggak bisa berfungsi maksimal karena mereka masih tipis, kecil, caranya dalam menyerap air juga masih kurang. Nah, makanya kalau dapat nepe yang cuttingan kayak gini, kita harus berhati-hati. Nah, cuman nggak usah khawatir. Biasanya kalau kita bisa kasih kondisi yang optimal, jadi biasanya itu stres pada nepe karena akar ini belum bisa menyerap air untuk batang dan daunnya secara optimal. Jadi makanya kita harus jaga kelembapannya, terutama untuk nepe yang baru datang. Nah, kemudian untuk membedakan cuttingan dengan seedling, bisa kita lihat nih di sini. Kalau pada seedling itu taprootnya atau akar tunjangnya kelihatan banget tuh, yang warnanya putih dan tebal ini. Ini biasanya nepe yang berasal dari seedling atau nepe yang udah umurnya sampai 5 tahun ke atas, 5 sampai 7 tahun, terutama kalau dari seedling itu akar tunjangnya itu kelihatan banget nih. Nah, biasanya dari pengalaman kami, nepe yang berasal dari seedling itu juga, atau yang akarnya udah akar tunjang seperti ini lebih nggak rawan stres. Kenapa? Karena akarnya lebih stabil sama lebih tebel. Jadi kemampuannya dalam menyerap air dan nutrisi juga lebih bagus dibandingkan dengan akar serabut. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir, bukan berarti kalau cuttingan seperti ini lebih nggak bagus. Seiring dengan waktu, apalagi kalau udah sampai lama, bertahun-tahun, 5 tahun, itu akan tetap menjadi akar tunjang nantinya. Tapi membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, itulah juga kenapa kami mau bantu jelasin kalau teman-teman yang suka googling atau belajar dari internet, itu banyak yang lebih suka nepe yang dari seedling. Ini salah satu alasan utamanya. Karena kalau nepe dari seedling itu akarnya lebih stabil dengan adanya akar tunjang ini. Mungkin teman-teman yang bermain kaktus juga paham ya, kalau kaktus yang berasal dari cutting atau potelan bukan dari seedling, itu akarnya juga hanya akar serabut. Tapi kalau kaktus yang dari seedling kan teman-teman yang penghobi kaktus bisa lihat tuh akar taprootnya atau akar tunjangnya itu jauh lebih gede. Jadi di situ kandungan nutrisi, kandungan air yang diperlukan juga lebih banyak dan lebih bagus. Kemudian info tambahan lainnya selain stres dalam report juga kadang tuh kita punya nepe itu bisa tahu-tahu stres sendiri padahal kita merasa nggak melakukan apapun. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cek seperti di sini. Kalau di sini ini adalah nepe Ventricosa Shibuyanensis ovata. Nah, lumayan ya, walaupun di lowland dia tetap mau ngantong dengan baik, daunnya juga warnanya kemerahan. Nah,
Di sini kan tidak ada topping moss ya. Bisa kita lihat medianya. Nah, coba teman-teman kalau yang pakai medianya pakai topping moss hidup seperti ini, terus tiba-tiba nepenya terlihat stres seperti ini. Nah, nih bisa kita lihat nih daun lamanya mengecil. Ini baru kelontong ruru koreksi ya. Jadi daun barunya udah mulai jam lagi dan udah mau mulai ngantong lagi. Jadi kalau ada nepe teman-teman yang pakai topping moss hidup terus tiba-tiba terlihat stres, coba teman-teman cek dulu topping mossnya, karena akar nepe itu mempunyai kecenderungan untuk mengejar media yang berupa moss hidup walaupun media yang kita pakai di potnya udah poros. Ini kami belum tahu kenapa mereka berkarakter seperti itu, tapi kemungkinan besar karena moss hidup itu memancarkan hidrogen ion yang bersifat asam, kemudian juga suhunya biasa jauh lebih dingin dibandingkan dengan medianya karena lebih lembab, dan juga sifatnya poros sama kena udara lebih banyak dibanding media. Seperti yang kita tahu, nepe itu kemungkinan besar juga nenek moyangnya epifit, jadi akarnya itu menyukai udara yang banyak, apalagi nepe-nepe intermediate sampai highland. Jadi biasanya akarnya mereka itu suka naik ke atas untuk mengejar topping moss hidup ini. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nepenya terlihat stres, nggak mau ngantong, mengecil atau layu, dan pakai topping moss hidup, coba teman-teman cek dulu apakah akarnya udah jalan-jalan di topping media ini. Dan kalau memang itu kasusnya, nggak perlu khawatir, yang teman-teman perlu lakukan hanya lebih telaten lagi untuk menjaga kesegaran dari moss hidup yang menjadi topping, biar akarnya nggak kering. Karena biasanya kesalahan kita kan, kita kadang sibuk, lupa nggak nyirem, topping moss hidupnya jadi kering. Nah, di situ akar yang jalan di situ ikut stres karena kering merekanya. Dan jadi kena damage Iya, akarnya karena kekeringan. Iya, kurang lebih begitu. Itu bisa menjadi salah satu faktor stres di perakaran nepe. Kalau enggak, misalkan akarnya udah terlanjur banyak banget nih jalan-jalan di topping, mungkin teman-teman bisa repotting juga, tentunya dengan cara yang tadi kita celupkan ke dalam air. Oke, sekian infonya teman-teman. Terima kasih, semoga bisa membantu. Thank you.